Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sampaikan kepada salesperson bahwa kali ini saya sebagai supervisor ingin menjelaskan tentang training melatih melakukan approach dengan prospek. Untuk kali ini saya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Midya Cantika Auxelia, kelas MP2A, nomor urut absen 16. Di sini saya sebagai supervisor yang ingin melatih kepada salesperson. Untuk itu saya akan menjelaskan apa sih dalam melakukan approach dengan prospek. Di sini yaitu dalam tahapan proses penjualan, yaitu dengan melakukan prospecting, yang dimana melakukan approach dengan sales call dan dilanjutkan dengan approach. Prospecting ini adalah yaitu kegiatan mencari dan mengunjungi calon konsumen yang hingga saat ini belum membeli produk perusahaan. Secara kolektif, pelanggan dapat diibaratkan sebagai sebuah waduk yang dimana kita harus mengunjungi sebuah konsumen agar dapat meyakinkan dan dapat membeli produk yang kita tawarkan tersebut dengan secara langsung. Dan sedangkan approach adalah tahapan di mana penjualan melakukan suatu pendekatan secara langsung dengan konsumen atau pembeli, yaitu dilakukan pendekatan agar konsumen mau ingin membeli produk tersebut dan juga bisa agar tertarik. Proses approach ini dimulai saat kita bertatap muka dengan prospek, dan di akhir saat memulai mendiskusikan produk. Pada approach ini kita melakukan build report. Pada fase ini kita harus memperhatikan penampilan kita dan kita harus menggunakan baju yang rapi dan terlihat profesional. Dan pada approach ini kesan pertamanya sangat menentukan tahap berikutnya. Jadi pada saat kita melakukan approach, kita harus melakukan pemakaian rapi agar calon konsumen tuh dilihatnya enak, courteous dan sopan. Jadi agar calon konsumen bisa langsung tertarik apa yang kita ingin tawarkan gitu. Dan selanjutnya yaitu kegiatan wiranaga. Di sini adalah approach. Kegiatan wiranaga mengumpulkan fakta, prospek, kebutuhan untuk menentukan produk atau jasa yang paling cocok bagi prospek dinamakan approach. Informasi yang diperlukan wiranaga adalah yaitu pertama, informasi pribadi prospek, yaitu antara lain seperti nama, umur, pendidikan, tempat tinggal, pekerjaan, dan juga alamatnya. Dan yang kedua yaitu informasi mengenai perusahaan prospek, yaitu ada company personal, yaitu pemilik, pejabat pimpinan, dan yang ketiga pengambil keputusan mengadakan pembelian. Jadi itu dilakukan secara langsung dengan keputusan pembeli saat ingin melakukan transaksi pada barang produk tersebut. Dan yang kedua yaitu operasional perusahaan. Di sini ada produk yang dihasilkan perusahaan, dan yang kedua tingkat kualitas produk, dan ketiga kapasitas produksi, dan yang keempat ada proses produksi, dan yang kelima itu ada ukuran perusahaan. Yaitu yang C, itu kegiatan pembelian perusahaan. Yang pertama itu ada prosedur pembelian, dan yang kedua itu ada pemasok yang sudah ada, dan yang ketiga itu jumlah pembelian, dan yang keempat ada sistem pembayaran, dan yang kelima yaitu kepuasan terhadap supplier yang ada, dan yang keenam itu permasalahan dengan supplier yang ada. Jadi di situ adalah ketika kita melakukan sesuatu
kepada kegiatan pemilihan perusahaan, jadi kita harus melakukan prosedur-prosedur yang ada. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu dalam melakukan approach ini manfaatnya apa aja sih dalam mengadakan approach atau pendekatan. Approach itu pendekatan. Yang pertama yaitu dapat memperoleh informasi yang secara lengkap tentang prospek. Dan yang kedua yaitu presentasi penjualan itu akan agar lebih baik. Dan yang ketiga yaitu menghindari kesalahan yang mungkin dilakukan wiraniaga. Dan yang keempat yaitu mempertinggi kepercayaan diri wiraniaga. Jadi itu manfaatnya dalam melakukan approach agar melakukan pendekatan suatu konsumen itu akan agar berhasil, dan calon konsumen tersebut akan percaya bahwa akan produk yang kita tawarkan. Jadi agar konsumen itu mau atau tertarik dengan produk yang kita tawarkan atau yang kita jual. Padahalnya kita saat ini kan kita menawarkan sebuah produk yaitu namanya printer HP 2135. Jadi gimana sih caranya calon konsumen mau untuk membeli produk kita, yaitu produk printer HP HP 2135. Begitu. Kita next selanjutnya yaitu tujuan training. Tujuan training itu dari saat ini yaitu yang dengan melatih tersebut, yaitu tujuannya yaitu dapat mendapatkan konsumen untuk saling berkomunikasi. Jadi kita selalu berkomunikasi dengan calon konsumen agar konsumen dapat tertarik. Dan yang kedua yaitu dapat memperhatikan apa yang kita sampaikan agar sampaikan orang-orang yang kita temui. Jadi kita menyampaikan orang-orang yang kita temui untuk memberitahukan detail dari produk tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu ada untuk mendapatkan perhatian dan minat dari konsumen tersebut. Selanjutnya itu yaitu untuk dapat saling berkomunikasi secara ekspresi muka dan juga cara berbicara. Di sini kenapa kita cara komunikasi secara ekspresi, yaitu kita akan selalu bersenyum agar calon konsumen itu dapat tertarik, dan calon konsumen itu akan senang kalau melihat yang kita lakukan itu secara ramah, baik dan sopan gitu. Oke, selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu manfaatnya. Manfaat dari pelatihan ini yaitu dapat melatih saling berkomunikasi secara langsung terhadap konsumen dan mengetahui komunikasi yang bersifat nonverbal, dan juga memiliki mindset atau cara berpikir luas dan menjadi orang yang selalu murah senyum dan memiliki sikap yang positif. Jadi kita memiliki sikap yang positif yaitu selalu sopan santun, dan juga cara melakukan berbicara yang dengan baik dan sopan. Dan selanjutnya yaitu dalam melakukan proses approach ini harus menjalankan sebaik mungkin agar berhasil, dan kita bisa mendapatkan perhatian dan minat untuk bisa masuk ke presentasi produk dan jasa kepada jasa kita yaitu. Dan di sini yaitu teknik melakukan approach ada 3 jenis, yaitu dengan membuka pernyataan, yang kedua melakukan demonstrasi, dan ketiga membuka dengan pertanyaan. Jadi di sini dengan membuka pernyataan yaitu kita menanya dengan memilihkan suatu pernyataan yang pas untuk calon konsumen tentang produk kita. Dan yang kedua yaitu demonstrasi. Jadi kan kita produk kita kan adalah printer HP. Jadi di sini kita melakukan demonstrasi dengan menunjukkan video video dan juga menunjukkan produk kita yang kita jual kepada konsumen, apa sih spesifikasi dari produk kita. Dan yang ketiga yaitu ada pertanyaan. Jadi di sini tuh pertanyaannya itu dari konsumen, jadi kayak menanyakan sebuah produk itu bagus atau tidak dan lain-lain. Jadi kita menjawabnya dengan baik dan sopan santun agar konsumen pun suka begitu.
Uh, di sini apakah salesperson pasti sudah paham bagaimana sih cara melakukan approach dengan prospek. Jadi ini adalah suatu materi yang bermanfaat agar kita dapat melakukan penjualan dengan baik dan konsumen pun juga akan senang dengan produk kita. Sekian yang saya jelaskan di sini. Bila ada kata dengan adanya melakukan approach dengan prospek ini, jadi melakukan training ini, jadi salesperson tahu bagaimana sih cara melakukan atau melatih dengan melakukan approach dengan prospek. Dari materi tersebut kita bakal tahu apa sih yang membuat manfaat ini tuh saat melakukan penjualan itu akan dapat melakukan target sesuai yang didapatkan dengan melakukan approach, yaitu pendekatan. Dan manfaatnya lagi itu kita harus melakukan komunikasi secara langsung kepada konsumen, dan juga kita harus memaparkan produknya agar tahu spesifiknya. Jadi calon konsumen biar agar tahu bahwa produk itu tuh difungsikan untuk apa, dan juga merupakan barang yang masih bagus dan tidak ada rusak. Dan di saat melakukan approach pendekatan ini kita harus melakukan tata cara yang baik dan juga melakukan sopan santun kepada calon konsumen dengan tata bahasa, pakaian harus melakukan dengan pakaian rapi, dan juga saat bertemu harus mengucapkan salam dan terima kasih pada calon konsumen gitu. Jadi materi ini adalah agar dapat memahami salesperson agar tahu saat bertemu dengan calon konsumen bagaimana dan cara mempersiapkannya gitu. Dan jadi tuh kita tuh harus ketemu awal dari konsumen itu, dan pendekatan itu harus selalu murah senyum dan janganlah cemberut, karena kalau cemberut itu kebanyakan calon konsumen tidak suka, karena kan kita sebagai salesperson nih harus, dan saya sebagai supervisor, jadi salesperson tuh harus menunjukkan senyum yang murah senyum yang meriah, biar calon konsumen itu tidak dia tuh tidak suka atau ya gitu. Dan kalau bila salesperson murah senyum, pasti calon konsumen akan suka dan merasa diperhatikan. Dan juga lagi salesperson harus selalu sikap positif dan jangan melakukan sikap yang negatif, karena waktu melakukan pendataan ke calon konsumen kan pasti dilihat dengan cara sikap dia bertemu, berbahasa, dan lain-lain begitu ya. Sekian dari presentasi saya tentang lapangan praktik training penjualan ini, tentang melakukan approach dengan prospek kepada salesperson. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk melakukan penjualan.